Mendisiplinkan diri bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang sulit. Kenapa demikian? Karena di dalam kehidupan manusia kita memiliki yang namanya nilai dan norma yang sudah ada sejak dahulu. Jadi ketika kita mengikuti nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, maka otomatis kita mengikuti ataupun menciptakan yang namanya keteraturan sosial dalam interaksi. Nah, jadi materi kita untuk hari ini adalah mengenai keteraturan sosial. Karena tanpa keteraturan sosial, maka kehidupan manusia itu akan menjadi kacau balau. Jadi, untuk lebih memahami apa itu keteraturan sosial dan bagaimana proses terbentuknya, silahkan simak video berikut ini. Terima kasih. Oke, langsung masuk pada tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa-siswi sekalian diharapkan dapat: yang pertama, secara rajin dan giat serta bertanggung jawab, mampu mengikuti pembelajaran mengenai keteraturan sosial. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan membangun disiplin diri melalui keteraturan sosial. Nah, langsung saja kita masuk, apa itu sebenarnya keteraturan sosial. Teratur, ya. Nah, jadi keteraturan di dalam masyarakat. Nah, jadi yang pertama, nanti keteraturan sosial ini nanti dibagi menjadi 4 bagian. Sebelum masuk ke yang pertama, kita masuk dulu tertib sosial, ya. Nah, tertib sosial ini ada di sini beberapa ciri-cirinya, yaitu yang pertama, terdapat suatu sistem nilai dan norma yang jelas. Yang kedua, individu dan kelompok dalam masyarakat mengetahui dan memahami norma sosial dan nilai yang berlaku. Yang ketiga, individu dan kelompok dalam masyarakat menyesuaikan tindakannya dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Nah, jadi maksudnya nilai dan norma ini adalah sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat. Karena keteraturan sosial ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan contoh misalnya di dalam interaksi sosial. Dapat anak-anak kami sekalian bayangkan bagaimana jadinya apabila di dalam interaksi sosial tidak ada peraturan-peraturan ataupun kaidah-kaidah yang mengikat di dalam pembentukan interaksi tersebut. Nah, mungkin kita bisa saja sembarangan dalam berbicara, bisa saja mungkin sembarangan dalam melakukan sesuatu. Nah, itu tidak akan memunculkan yang namanya keteraturan sosial. Tetapi ketika ada satu norma ataupun peraturan dan ada satu hal-hal yang dianggap penting yang kita lakukan di dalam masyarakat, contoh misalnya sopan santun. Nah, ini termasuk salah satu norma dan juga nilai yang memang sudah diterapkan sejak kita kecil. Ketika kita berinteraksi, kita masih tetap menjunjung tinggi sopan santun, ramah tamah, maka akan muncul yang namanya keteraturan sosial. Nah, contoh lagi misalnya, kalau di Kabanjahe itu ada satu slogan Mela Melkat, ya kan? Jadi ketika ada satu slogan yang menyatakan bahwa kita sebagai masyarakat yang tinggal di daerah Kabanjahe, kita malu apabila wilayah kita itu kotor. Jadi itu bisa memunculkan bisa dikatakan memunculkan satu kesadaran diri bahwa ternyata kebersihan itu penting. Ternyata kebersihan itu penting untuk kesehatan dan juga untuk kita semua. Nah, jadi mungkin dengan hal itu kita sendiri memulai dengan hal kecil. Contoh, tidak membuang sampah dengan sembarangan. Nah, jadi itu tadi yang pertama, proses terbentuk keteraturan sosial, yaitu melalui tertib sosial. Nah, ini contohnya, seorang pendatang melapor ke ketua RT setempat sebelum keliling kampung meminta sumbangan pembangunan masjid. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, apabila dia misalnya datang hanya mengutip-mengutip saja tanpa didasari oleh satu hal yang penting, maka ini akan memunculkan yang namanya masalah di dalam masyarakat. Ya, jadi di sini ada tertib sosialnya, ada peraturan yang harus dilakukan ketika dia ingin mengutip sumbangan. Nah, masih banyak lagi contoh dari tertib sosial ini tadi. Seperti kalian juga, misalnya seorang siswa harus mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua,
Misalnya pengguna lalu lintas mematuhi rambu-rambu lalu lintas, itu kan memunculkan keteraturan sosial, jadi tidak amburadul ya. Nah, lalu masuk kita yang kedua, order. Nah, order itu bukan memesan ya. Order sosial atau social order ini adalah suatu sistem atau tatanan norma dan nilai sosial yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Nah, ini bisa contohnya misalnya adat istiadat. Ya, ada peraturan dan nilai sosial yang diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Contohnya masyarakat desa yang melakukan kerja bakti membersihkan selokan di kampungnya, ya, atau istilahnya gotong royong. Nah, jadi seperti yang selalu Ibu katakan, adat istiadat, budaya itu tidak hanya selalu mengenai peraturan-peraturan yang berasal dari ketua adat. Kebiasaan juga bisa menjadi sebuah kebudayaan. Ya, jadi di dalam mewujudkan yang namanya order ini, individu itu harus melaksanakan yang namanya hak dan kewajibannya. Gitu ya. Oke, lalu masuk kita yang ketiga. Keajegan. Ya, keajegan. Apa itu keajegan? Nah, keajegan ini merupakan suatu keteraturan sosial yang reguler atau rutin sebagai hasil dari interaksi sosial yang mengalami pelembagaan. Jadi kalau yang namanya keajegan ini dia tidak berubah, dia sifatnya tetap. Ya, tadi ada di situ katanya pelembagaan. Contohnya, seorang anak yang rutin pergi ke sekolah untuk belajar, seorang pegawai yang rutin pergi ke kantor untuk melayani masyarakat. Jadi ada lembaga yang mengikat ketika kita melaksanakan satu keteraturan sosial. Sudah pasti kalau kalian belajar itu di sekolah, ya kan? Jadi lembaga yang mengikat itu adalah lembaga pendidikan. Untuk lebih jelasnya apa ini lembaga, nanti kita akan mempelajari di pertemuan berikutnya. Oke, lalu masuk kita ke pola. Apa itu pola? Ya kan, bukan pola versi orang Karo, ya. Pola air nira, bukan. Nah, jadi bukan juga pola HP. Ya, jadi pola ini merupakan segala corak hubungan sosial yang tetap dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana lagi maksudnya itu pola yang tetap? Ya kan, jadi di dalam suatu hubungan dia tetap atau ajak dalam interaksi tersebut dijadikan model bagi semua anggota ataupun kelompok dan juga tetap dipelihara. Nah, maksudnya itu bagaimana hal-hal yang sederhana tetapi itu dijadikan sesuatu yang tetap dipertahankan. Contohnya murid yang cium tangan saat bertemu guru, atau misalnya ketika kalian baik di sekolah maupun di luar tetap menyapa guru kalian ketika bertemu, atau misalnya ketika mengeluarkan pendapat. Nah, ketika mengeluarkan pendapat tetap ada etikanya, atau menyelesaikan satu permasalahan itu dengan cara musyawarah, ya. Jadi itu polanya tetap dan dipertahankan. Nah, jadi proses terbentuknya keteraturan sosial tersebut bisa dikatakan seperti ini. Tertib sosial menghasilkan satu order atau adat istiadat, yaitu perilaku tertentu yang diikuti oleh hampir sebagian anggota masyarakat. Order kemudian menjadi keajekan, menjadi tetap di dalam masyarakat dan menghasilkan pola hingga akhirnya muncullah sebuah keteraturan sosial. Jadi materi untuk kali ini itu gampang ketika kita mampu untuk mengikuti segala nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, maka akan muncul keteraturan sosial di dalam masyarakat tersebut. Kita mulai dari hal yang kecil seperti tadi contohnya menaati peraturan, lalu musyawarah, gotong royong, ya, memberikan salam kepada orang yang lebih tua ataupun kepada orang tua ketika kita pergi ke satu tempat atau berpamitan. Nah, jadi cukup sekian materi kita untuk hari ini. Semoga tetap dijaga semangatnya, jaga kesehatan. Jangan pernah bosan, sekalipun bosan lawan rasa bosanmu, karena kamu adalah generasi penerus bangsa. Ya, tanpa perjuangan segala sesuatunya tidak akan mungkin terasa lebih manis di kemudian hari. Demikian materi kita. Selamat pagi, salam SFD dan terima kasih.